selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Yona Evrilia Maninta Sitepu dari kelas BK Reguler E 2020 NIM 120315141. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Sri Mustika selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertanyaan yang pertama itu jelaskan menurut pendapat Anda, pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia yang maju. Jadi menurut pendapat saya mengenai pernyataan tersebut adalah pendidikan bagi bangsa Indonesia itu penting, karena melalui pendidikan kita dapat mengasah kemampuan yang kita miliki serta memiliki ilmu-ilmu baru. Nah, melalui ilmu-ilmu tersebutlah kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang baru dan lebih maju, karena melalui pendidikan tersebut kita dapat melatih potensi-potensi dan skill yang kita miliki untuk memajukan bangsa. Nah, pertanyaan yang kedua, dari 8 profil guru, jelaskan 4 profil yang sudah saya miliki. Menurut saya ada 4 profil yang sudah saya miliki. Yang pertama itu adalah suka berteman. Nah, karena saya orangnya tidak suka menyendiri atau suka sendiri-sendiri ya. Saya lebih suka bergaul kepada teman-teman. Jadi menurut saya sudah memiliki profil suka berteman. Yang kedua itu jujur dan ikhlas. Nah, saya dalam mengerjakan setiap tugas itu saya selalu jujur dan ikhlas dalam mengerjakan tugas, karena pada dasarnya kejujuran dan keikhlasan itu penting untuk keberlangsungan kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya itu dapat dipercaya. Sebagai seorang guru, kita juga harus dapat dipercaya. Nah, profil guru dapat dipercaya menurut saya sudah miliki, karena saya bisa memilah mana hal yang bisa dibagikan kepada orang atau diceritakan kepada orang, dan mana hal yang tidak boleh diceritakan. Jadi jika seorang murid ingin cerita atau curhat kepada saya bisa memilih gitu, apakah cerita tersebut dapat saya bagikan ke orang atau tidak. Nah, yang terakhir itu dapat menyesuaikan diri. Jadi profil yang terakhir ini menurut saya sudah, karena saya dapat menyesuaikan diri. Misalnya di lingkungan pertemanan ya saya berlaku layaknya sebagai seorang teman, di profil keluarga ya saya berlaku sebagai seorang anak, seperti itu. Dan jika saya menjadi guru, saya juga bisa berlaku atau bertindak selayaknya seorang guru, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu adalah jelaskan 2 teori hakikat pembelajaran, kemudian jelaskan. Nah, di sini saya akan mengambil 2 teori dari para ahli. Yang pertama ada teori dari Piaget, yang kedua ada teori dari Skinner. Jadi Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu karena individu terus melakukan interaksi secara terus-menerus di dalam lingkungan. Namun karena lingkungan terus mengalami perubahan, maka fungsi intelektual pun semakin berkembang. Nah, menurut Piaget ada beberapa tahap perkembangan intelektual. Yang pertama itu ada tahap sensori motori, itu ada di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai mengenal lingkungan dengan menggunakan kemampuan sensori motori atau alat-alat indera. Nah, yang kedua itu ada tahap operasional. Ini berkisar di antara umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mengandalkan diri atau persepsi tentang realitas. Nah, pada tahap ini anak sudah mengetahui simbol atau bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap operasional konkret. Itu tuh di usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak dapat mengembangkan pikiran logis, namun kadang-kadang masih menyelesaikan masalah secara trial error. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada tahap operasional formal, itu ada di usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah bisa berpikir abstrak seperti orang dewasa. Nah, teori yang kedua itu adalah teori belajar Skinner. Teori belajar menurut Skinner ini merupakan
suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan lebih baik. Dalam belajar ditemukan adanya hal-hal berikut menurut Skinner. Yang pertama itu ada kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar. Nah, yang kedua itu ada respon belajar. Yang ketiga itu ada konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Nah, Skinner juga memiliki sebuah pandangan yang disebut dengan teori Skinner yang dapat digunakan oleh guru untuk menyusun program pembelajaran. Yang A itu pemilihan stimulus dan deskripsi, yang B itu penggunaan penguatan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat itu adalah jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu ada hak-hak dan kewajiban guru. Hak-hak guru meliputi yang pertama itu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetisi. Yang kelima itu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang tugas keprofesionalan. Yang kelima itu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan atau sanksi kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu hak guru itu sesuai dengan kaidah dan kode-kode etika guru dan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya itu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan akademik dan kompetensi. Yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, kewajiban guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu, yang pertama itu guru wajib merencanakan pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta memiliki nilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya itu meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga itu adalah bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas perkembangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu. Nah, yang selanjutnya menunjang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etika guru serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.